akanat ad-dhammatu zahiratan, entah itu dhammahnya itu zahirah. Contohnya di kata-kata atau di jumlah mufidah hadara Muhammadun, hadara Muhammadun. Mana yang dhammah zahirah? Kata-kata Muhammad. Hadara fi'lun madin mabni 'ala al-fath thumma Muhammadun fa'ilun marfu' alamatuhu dhammah, ya. Di sini karena dia fa'il maka dia i'rabnya rafa', tandanya dhammah, dan dhammah ini kelihatan. Wasafarat Fatimatu, ya, safarat fi'il madhi mabni, kemudian Fatimah di sini fa'il, Fatimatu i'rabnya rafa', tandanya dhammah. An kanat muqaddaratan, ataupun tanda i'rabnya muqaddarah, tidak terlihat atau tersembunyi. Contohnya hadara al-fata, hadara fi'il madhi mabni 'ala al-fath, kemudian al-fata di sini fa'il, karena dia fa'il maka i'rabnya adalah rafa', tandanya dhammah. Tapi dhammahnya tidak terlihat di sini, tidak terlihat, tidak nampak jelas di sini i'rabnya, tanda dhammahnya. Contoh yang lain, tazawwajat Laila, tazawwajat fi'il madhi wa Laila fa'il marfu' wa 'alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah, ya. Laila di sini fa'il, tazawwajat fi'il madhi, fa'ilnya i'rabnya rafa', tandanya dhammah, tapi dhammahnya tidak terlihat di sini, tidak nampak dhammahnya. Nah, di sini penjelasannya. Fa inna Muhammad wa kadza Fatimah marfu'an. Tadi kata-kata Muhammad yang pertama dan Fatimah itu marfu'an, fu'an, dua-duanya marfu'. Wa alamatu raf'ihima, tanda rafa'nya daripada Muhammad di hadara Muhammadun dan safarat Fatimatu adalah dhammah zahirah, dhammah yang jelas, ya. Wal fata wa mithluhu Laila wa Nu'ma marfu'at. Begitu juga di tiga kalimat setelahnya, yaitu fata, Laila dan Nu'ma. Ada fata, ada Laila, ada Nu'ma, marfu'at, semuanya juga marfu'. Wa alamatu raf'ihimma dhammatun muqaddaratun. Tapi tanda rafa'nya adalah dhammah yang muqaddarah, yang tersembunyi, yang tidak terlihat, alal alif, karena terakhirnya ada huruf alif. Mana'a min zuhuriha at-ta'adzur, tidak bisa nampak dhammahnya karena ta'adzur, sebuah uzur, sesuatu yang memang menjadikan dhammah itu tidak bisa nampak, tidak mampu untuk menampakkan dirinya. Wa al-qadi marfu', begitu juga kata-kata al-qadi marfu' juga. Wa alamatu raf'ihi dhammah, tanda rafa'nya juga dhammah, tapi dhammahnya dhammah muqaddarah, dhammah yang tersembunyi, 'alal ya, karena terakhirnya huruf ya. Mana min zuhuriha as-thiqal, tidak nampak karena thiqal itu apa, ya, sesuatu yang berat, gitu. Aslinya kita bisa saja kita mengatakan al-qadiyyu, gitu, bisa saja, tapi itu berat bagi orang Arab, tidak terbiasa mereka mengucapkan al-qadiyyu, ya-nya didhammahkan, ya, berat, as-thiqal itu berat. Jadi orang Arab mengatakan dengan tidak menampakkan dhammah di atas ya, dan membaca tetap al-qadi. Al-qadi marfu', alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah 'alal ya. Wa akhi, ya, akhi, saudaraku, di sini marfu' juga, alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'ala ma qabla ya'il mutakallim, gitu, ya. Akhi, kata-kata akhi di sini rafa' juga, i'rabnya rafa', tanda i'rabnya adalah dhammah yang tersembunyi. Kenapa? Ala ma qabla ya'il mutakallim, sebelum ya al-mutakallim di sini, ya. Nah, karena di sini ada ya al-mutakallim, ya untuk
orang yang berbicara. Mana' min zuhur ya harakatul munasabah. Ya, kenapa? Karena tidak nampaknya, karena memang kalau ya mutakallim ini pasti didahului ya mutakallim kan sukun, pasti didahului oleh kasrah. Makanya kata-kata yang bersambung dengan ya mutakallim huruf terakhirnya selalu kasrah. Ini adalah tentang pembahasan ismun mufrad. Kemudian wa amma jam'u taksir. Apa yang dimaksud dengan jamak taksir di sini? Tadi ismun mufrad yang pertama ya, kemudian yang kedua adalah jamak taksir. Wa amma jam'u taksir fal muradu bihi. Ya, muradnya atau maksudnya adalah ma dalla ala aktsar. Apa-apa yang menunjuk kepada lebih, sesuatu yang banyak, atau lebih minasnaini, lebih dari dua, atau isnataini, ya isnaini mudzakkar, isnataini muannats, ma'a taghayyurin, dengan adanya perubahan fi sighati mufradihi, di sighah atau bentuk mufradnya. Wa anwa'ut taghyir. Nah, tadi sudah paham ya, jamak taksir itu adalah jamak yang maksudnya adalah sesuatu yang menunjuk kepada kata benda jelas yang lebih dari dua, ya, tiga dan seterusnya, dengan adanya perubahan di bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya, ya. Ya, contohnya banyak ya, kitabun menjadi kutubun, waladun menjadi auladun, tabibun menjadi atibba. Wah, ini macam-macam atau beberapa contoh dari jamak taksir. Tapi di sini karena kita belajar kitab syarahnya, maka di sini jelaskan ada jenis jamak taksir, gitu ya. Bukan jenisnya sebetulnya apa ya, sighah lah, bentuk-bentuk jamak taksir, gitu ya. Apa sih jamak taksir, seperti apa saja gitu. Yang pertama, jenis-jenis perubahannya ya, perubahan di jamak taksir. Taghayyurun bisyakli laisa ghairu, ya. Yang pertama, jamak taksir itu hanya berubah syaklnya saja, tidak ada yang lain. Selain syakl tidak berubah ya dari bentuk mufradnya. Kalau ada mufrad asadun, maka jamaknya adalah usdun. Tulisannya sama, hurufnya sama, hanya berubah syaklnya saja. Itu contohnya asadun. Singa jamaknya usdun. Nah, kemudian ada namirun, harimau, itu jamaknya didhammakan semua, numurun, gitu ya. Fa inna hurufal mufradi wal jam'i, sesungguhnya huruf-huruf di mufrad, bentuk tunggal, wal jam'i, bentuk jamak, fi hadzainil mithalaini, di dua contoh ini, muttahidatun, sama. Huruf-huruf ini sama aja. Di asadun dan usdun sama aja. Al-alifu wasinu waddal. Begitu juga di namirun dan numurun. Hurufnya an-nun wal mim wal ra, ya, tiga hurufnya sama. Wal ikhtilafu bainal mufradi wal jam'i, yang membedakan antara mufrad dan jamak, innama huwa, hanyalah fi syakliha, di syaklnya, ya, harokatnya yang membedakan. Itu yang pertama. Jadi bentuk jamak taksir yang pertama, mufrad sama jamaknya, hurufnya sama, yang membedakan hanya harakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, taghayyurun bin naqsi laisa ghairu, ya, perubahannya hanya berkurangnya huruf, berkurangnya satu atau dua huruf mungkin. Nah, di sini contohnya berkurang satu huruf, ya, bukan yang lain. Ya, kalau tadi yang pertama adalah syakl atau harakat yang berubah, yang kedua jamak taksir yang kedua adalah yang berkurang hurufnya, ya, berkurang atau berubah hurufnya. Contohnya tuhmatun, kata-kata tuhmatun, tuduhan, ya, tuhmatun, ini mufrad,
jamaknya dengan menghilangkan tak terakhirnya, ya. Tuhamun, gitu ya. Tuhamun, tuhmatun, tuhmatani, tuhamun, tuhmatun mufrad wa tuhamun jamak. Begitu juga tukhamatun, di sini tuhamat, jadi tukhamatun, mufrad, jamaknya tukhamun, dihilangkan tak yang terakhirnya saja, ya. Fa'anta badijul jam'a, kalian mendapati bentuk jamaknya qad naqasa harfan, telah dikurangi satu huruf fi hadhil kalimat, di kata-kata di atas, wa huwa at-ta, yaitu tak yang terakhir, wa baqil huruf ala haliha fil mufrad, dan huruf-huruf yang lain selain tak tetap, ya, seperti di keadaan mufradnya. Kemudian perubahan yang ketiga atau jamak taksir yang ketiga adalah taghayyurun biziyadati laisa ghairu, jenis daripada jamak taksir yang ketiga itu dengan penambahan. Kalau sebelumnya ada pengurangan, sekarang ada penambahan. Contohnya sinwun, ini mufrad, jamaknya apa? Sinwanun. Nah, ini tambahan huruf ini menunjukkan jamak, ya, ziyadah. Bentuknya dengan ziyadah. Mufradnya kata ini sinwun, kemudian di jamaknya ditambah alif dan nun menjadi sinwanun. Fi mithli qawlihi ta'ala sinwanun wa ghairu sinwani, dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, taghayyurun fi syakli ma'an naqsi. Kemudian contoh dari jamak taksir, jenis dari jamak taksir yang keempat adalah berubahnya syakl dan pengurangan huruf, ya. Syaklnya berubah, hurufnya berkurang, gitu, di jamaknya, gitu ya. Contohnya sarirun, sarirun. Nah, itu kan hurufnya 4, sin, ra, ya, ra. Oke, sarirun, fathah, kasrah, sukun, dhammah. Kemudian di jamaknya berubah syaklnya, bukan fathah lagi, bukan kasrah lagi, tapi menjadi dhammah, dhammah, dan juga naqs, hilang satu huruf atau berkurang satu huruf menjadi sururun. Sarirun mufrad, jamaknya sururun. Begitu juga kitabun, kutubun, jamaknya wa ahmaru, merah ini warna merah, jamaknya humrun, wa abyadu, jamaknya bidun. Yang keempat ini diingat-ingat, jamak taksirnya, bentuk jamak taksirnya dengan merubah harakat syakl dan juga berkurang huruf. Yang kelima, taghayyurun, lawannya, ya. Kalau tadi berubah huruf dengan pengurangan huruf, ini berubah syakl, berubah syakl dengan berkurang huruf. Kemudian yang kelima, syaklnya berubah dengan penambahan huruf. Contohnya sababun, ya, harakat pertamanya fathah, kedua fathah, ketiga dhammah, ditambah berubah harakatnya di sini, sinnya bukan fathah lagi tapi sukun, dan ditambahkan hamzah di awalnya. Asbabun, sababun mufrad, asbabun jamak. Batalun mufrad, abtalun jamak. Begitu juga hindun, jamaknya hunudun. Sab'un, jamaknya siba'un. Dhi'bun, jamaknya dhi'abun. Syuja'un, jamaknya syuja'anu. Nah, itu, ya. Kemudian bentuk yang keenam adalah syaklnya berubah, harokatnya berubah, dan ada tambahan serta pengurangan semuanya, ya. Syaklnya berubah, kadang ada penambahan, kadang ada pengurangan. Contohnya ini paling banyak perubahannya berarti. Karimun jadi kurama'u. Karimun mufrad, kurama'u jamak. Kemudian kata-kata raghifun mufrad, jamaknya rughfanun, ini jamak. Katibun mufrad, kutabun jamak. Amirun mufrad, jamaknya umara'u. Ini adalah bentuk daripada jamak taksir. Kita murojaah. Bentuk jamak taksir ada berapa? 6. Ya, bentuk jamak taksir diingat-ingat ada 6. Yang pertama
berubah syakal saja, yang hurufnya tidak berubah. Contohnya ini, kemudian berubah dengan berkurang huruf, yang lain tidak, harokatnya tetap sama. Contohnya ini, kemudian bertambah huruf, tidak yang lain. Contohnya ini. Kemudian yang keempat adalah harokatnya berubah dengan pengurangan huruf. Contohnya sarirun, sururun, dan lain sebagainya. Yang kelima, syakalnya berubah, harokatnya berubah dengan penambahan huruf. Contohnya sababun mufrad, jamaknya asbabun. Yang terakhir atau yang keenam, syakalnya atau harokatnya berubah dengan ditambah atau dikurangi hurufnya semuanya, ya. Jadi ini paling banyak. Contohnya karimun, kurama, dan lain sebagainya. Wa hadhil anwa' kulluha takunu marfu'atan bid-dhammati. Keenam bentuk daripada jamak taksir ini semuanya menjadi marfu', ya. Marfu' mereka ketika i'rabnya rafa', tanda rafa'nya adalah dhammah. Sawa'un akana al-murad min lafdzil jam'i mudzakkaran, baik itu lafaz atau lafaz jamaknya mudzakkar, contohnya rijalun kutabun, ataupun muannats, ataupun bentuknya muannats, contohnya hunudun, gitu ya. Awa zayanib itu jamak dari Zainab. Wa sawa'un akanatid dhammatu dhahiratan, ya, baik itu dhammah yang zahirah, yang nampak seperti contoh, amkanat muqaddaratan, ataupun yang tersembunyi, muqaddarah tersembunyi, kama fi nahwi, seperti di contoh sakara wa jarha, ya. Sakara itu yang mabuk, wa jarha yang terluka. Oke. Ataupun ya contoh yang lain, adzara dan habala. Taqulu, contohnya qamar rijalu waz zayanibu, ya. Rijalu, zayanibu, marfu', tandanya dhammah zahirah, kelihatan. Fadajida lima marfu'aini bid-dhammati dzahirah, ya, seperti yang saya maksud bilang tadi, tandanya dhammah zahirah. Wa taqulu, kemudian contoh yang lain, hadarul jarha wal adhara, ya. Ini juga marfu' dengan dhammah, tapi dhammahnya muqaddarah, tidak terlihat, tidak nampak. Fayakunu kullun min al-jarha wal adhara, ya, semuanya jarha, adhara marfu' bidhammah muqaddarah, tapi marfu'nya dengan dhammah yang tidak nampak, muqaddarah alal alif, ya, muqaddarah, tidak nampaknya karena di huruf terakhirnya ada alif, mana min zuhuriha at-ta'adzur, ya, tidak nampaknya karena ta'adzur, udzur. Tidak mungkin kita mengatakan jarhau, gitu kan, nggak bisa, ya. Nah, itu adalah yang pertama. Yang kedua, ya, yang pertama tadi ismun mufrad, yang kedua jamak taksir.